Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 26 akan memaparkan terkait identifikasi kasus kurangnya profesionalisme dan perlakuan tidak adil dalam pelayanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan korelasinya dengan kasus berakhlak. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kami dari kelompok 1 dengan nama anggota. Yang pertama ada Yogi Satria Bernando, kemudian Abdillah Falah, yang ketiga Roma Fuda Mangkuluhur, yang keempat Brian Adam Sambartoko, dan yang kelima Gigi Nugiansyah. Kemudian untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Brian. Kita mulai dari latar belakang. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau WBP serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seluruh aparatur di lingkungan lapas dituntut untuk menerapkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, sebagai pedoman perilaku kerja dan pelayanan. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan. Salah satunya adalah adanya perlakuan khusus terhadap pengunjung tertentu pada layanan kunjungan WBP. Misalnya, terdapat pengunjung yang memperoleh prioritas layanan karena kedekatan personal dengan petugas, sementara pengunjung lain harus mengikuti antrean normal. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial, ketidakpercayaan masyarakat, serta menurunkan citra institusi pemasyarakatan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi nilai berakhlak belum berjalan optimal, terutama dalam aspek pelayanan publik yang adil, transparan, dan profesional. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Yogi telah menyampaikan materi terkait pendahuluan latar belakang. Kemudian untuk Saudara Falah dipersilakan untuk menyampaikan materi berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kaitannya dengan nilai berakhlak mengenai masalah kunjungan tadi ya. Untuk yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Tugas seharusnya memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status maupun hubungan pribadi. Untuk nilai yang kedua yang bersangkutan dengan masalah tersebut yaitu nilai akuntabel. Setiap petugas wajib melaksanakan tugas sesuai aturan dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh proses pelayanan secara transparan. Selain dari kedua nilai tersebut, ada nilai yang ketiga, yaitu nilai kompeten. Ya, dimaksud dari nilai kompeten yaitu kurangnya pemahaman terhadap standar pelayanan dapat menyebabkan petugas bekerja tidak profesional dan tidak konsisten. Untuk nilai yang keempat yaitu nilai harmonis. Perlakuan diskriminatif dapat memicu konflik, kecemburuan, dan hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat dengan petugas. Selanjutnya untuk nilai yang kelima yang menyangkut dengan masalah tersebut yaitu nilai loyal. ASN harus loyal kepada institusi dan peraturan, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk nilai yang keenam yang menyangkut masalah tersebut yaitu nilai adaptif. Petugas perlu beradaptasi dengan perkembangan sistem pelayanan modern seperti penggunaan antrean digital dan pengawasan berbasis teknologi. Untuk nilai yang terakhir yaitu nilai korporatif yang menyangkut masalah tersebut yaitu peningkatan kualitas pelayanan memerlukan kerjasama seluruh petugas agar terciptanya pelayanan yang tertib dan profesional. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Fala telah menyampaikan materi terkait kaitannya dengan nilai berakhlak. Selanjutnya materi analisis penyebab akan disampaikan oleh Saudari Aroma Huda Mangkuluhur. Untuk Saudari Aroma dipersilakan. Oke, baik. Untuk analisis penyebabnya terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang pertama, faktor internalnya, yang pertama adalah kurangnya pemahaman petugas terhadap nilai berakhlak. Pengawasan
pelayanan belum berjalan optimal. Kemudian nomor 3, masih adanya budaya kedekatan personal dalam pelayanan. Kemudian nomor 4, disiplin dan integritas bagian petugas masih rendah. Dan kelima, SOP pelayanan belum diterapkan secara konsisten. Yang faktor eksternalnya adalah nomor 1, adanya tekanan atau permintaan khusus dari pihak tertentu. Yang nomor 2, masyarakat belum memahami prosedur pelayanan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, tingginya jumlah pengunjung pada waktu tertentu menyebabkan pelayanan kunjungan kurang terkendali. Baik, terima kasih Saudari Aroma Fuda Manggolo telah menyampaikan analisis penyebab yang ternyata bukan hanya faktor eksternal tetapi ada faktor internal juga. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Gigi Nurdiansyah untuk menyampaikan materi alternatif solusi. Kepada Saudara Gigi, dipersilakan. Dan selanjutnya dari masa-masa di atas kita bisa memberikan solusi atau memberikan alternatif solusi, yaitu diantaranya yang pertama penguatan pemahaman nilai berakhlak dengan mengimplementasikan pelatihan, briefing, dan juga pembinaan rutin terkait penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan publik supaya seluruh petugas memahami pentingnya pelayanan yang adil, profesional, dan juga humanis. Yang kedua, solusinya yaitu menegakkan SOP pelayanan dengan cara menetapkan standar operasional prosedur atau sering disebut SOP pelayanan secara tegas dan juga konsisten kepada seluruh pengunjung tanpa adanya perlakuan khusus atau diskriminasi. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pengawasan. Bisa dengan melakukan pengawasan langsung oleh atasan, pemasangan CCTV, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan guna mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian yang keempat, digitalisasi sistem pelayanan dengan menggunakan sistem antrean elektronik dan pendaftaran online agar pelayanan lebih transparan, tertib, serta meminimalisir praktik perlakuan khusus bagi masyarakat. Kemudian yang kelima, peningkatan integritas petugas dengan cara implementasi menanamkan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan juga profesional melalui keteladanan pimpinan serta penerapan sistem reward atau punishment bagi petugas. Kemudian yang terakhir, penyediaan media pengaduan. Membuka layanan pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk menampung kritik, saran, dan juga laporan terkait pelayanan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Bapak Brian. Baik, terima kasih kepada Saudara Gigi telah menyampaikan alternatif solusi dari identifikasi kasus berakhlak. Kemudian kita telah sampai pada kesimpulan pada analisis kasus berakhlak pada hari ini, yaitu penerapan nilai berakhlak di lingkungan lapas sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adil, dan berintegritas. Permasalahan perlakuan khusus dalam pelayanan kunjungan BPP menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi nilai berakhlak, khususnya pada aspek akuntabilitas, pelayanan, dan loyalitas terhadap aturan. Nah, melalui penguatan pemahaman nilai berakhlak, peningkatan pengawasan, penerapan SOP secara konsisten, serta pemanfaatan teknologi pelayanan, diharapkan kualitas pelayanan di lapas dapat meningkat serta tercipta kepercayaan masyarakat dan citra institusi yang baik. Kiranya sekian pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. ASN bangga melayani bangsa.